Hai guys, balik lagi ke YouTube aku. Kali ini aku bakal bikin video, tapi beda dengan biasanya guys. Kali ini aku bakal bikin video buat UAS Analitika Bisnis. Sebelumnya perkenalkan aku Teresia Saktiani Mawil dengan NPM 2021-220011. Kali ini kita bakal melakukan uji asumsi klasik ini guys. Ini adalah mata kuliah dari Bapak Iqbal Firdaus. Tenggatnya pada 4 Januari jam 19. Pertama-tama di sini ada soalnya guys. Untuk soalnya ini, datanya ini kita masukkan ke Excel seperti ini. Ini sudah saya buat ya. Lalu kita copy dari 85 sampai ke 85 yang bawah. Copy. Lalu masukkan ke SSPS di data view. Jangan sampai kebalik ya guys. Dan ke variable view itu salah. Ke data view. Lalu pada kolom paling pertama kita copy. Nah, sudah ada. Lalu jika baik lagi kita ubah ini menjadi X1, lalu yang bawah X2, lalu yang ini Y. Oke guys, setelah datanya kita masukkan ke SSPS gini, kita bisa mengubah namanya menjadi X1 di variable view ya, jadi X1, X2 dan Y. Lalu kita bisa melakukan analyze, regression, lalu linear. Setelah itu X1 nya masuk ke independent, X2 nya juga kita masukkan ke independent, dan Y nya ke dependent. Lalu di save. Setelah itu di residuals kita klik yang ini, yang paling atas. Setelah itu continue. Oke. Nah, akan muncul guys seperti ini. Oke, setelah itu kita balik lagi ke data tadi. Munculkan guys resnya, muncul. Itu kita masukkan analyze, non parametric test, legacy dialog, lalu one sample KS. Lalu yang ini kita masukkan ke test variable list dan oke. Nah, muncul guys one sample KS nya. Sedangkan soal kita diminta untuk mencari ini. Lalu setelah itu kita copy dan masukkan ke Word. Copy, lalu kita masukkan ke Word. Di sini sudah saya masukkan ya ke Word. Dari pengambilan keputusan tersebut, kita dapat melihat nilai signifikannya KS berdasarkan tingkat signifikansi yang dapat ditetapkan, yakni sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai sig KS lebih dari sama dengan 0,05, maka dapat dinyatakan nilai residualnya berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig KS kurang dari 0,05, maka dinyatakan nilai residualnya berdistribusi tidak normal dari model regresi yang diestimasikan. Nilai uji KS dari model regresi yang diuji ditunjukkan sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian residual ini berdistribusi normal. Selanjutnya, kita diminta untuk melakukan uji multikolinearitas. Kita bisa menggunakan data yang sama, lalu kita bisa melakukan analyze, lalu regression, linear. X1 ini kita reset dulu ya. X1 kita masukkan ke sini, X2 kita masukkan ke sini, Y1 nya kita masukkan ke dependent, lalu kita melakukan statistik. Lalu kita klik yang ini dan yang ini. Setelah itu kita continue. Oke. Nah, maka akan muncul nilai koefisiennya. Yang ini kita masukkan juga ke Word. Ini sudah ada ya. Ini nilai VIF-nya 3,008. Dari teori yang kita tahu, dasar pengambilan keputusan dengan menganalisis nilai toleransi dan lawannya nilai VIF. Jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, menunjukkan tidak adanya indikasi gejala multikolinearitas. Ditunjukkan nilai toleransi variabel bebas sebesar 0,332, maka dari itu tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi karena nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF yang kita peroleh dari ini yaitu 3,008, yang berarti lebih kecil dari 10
maka tidak adanya indikasi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini. Ini ada typo. Dengan data yang sama juga, kita bisa melakukan uji heterogeneisitas, di mana kita bisa melakukan analyze lalu regression, setelah itu linear, sama seperti tadi lagi ya. Lalu ini kita reset dulu, X1 masukkan independent, X2 masukkan ke dependent, Y, lalu kita klik plots. Di sini kita masukkan tulis yang ini ke sini dan yang ini ke sini. Ya. Lalu kita klik continue. Oke. Nah, muncul guys polanya bersebaran ya, titik-titiknya. Ini kita seperti biasa kita copy lagi dan kita paste ke Word. Ini sudah ada ya, sama kan. Lalu dari grafik di atas kita bisa melihat bahwa ditunjukkan grafik ini ada penyebaran titik data yang berarti tidak ada pola yang jelas, maka diindikasi tidak ada gejala heterokedasitas. Itu guys, tidak ada polanya ya, berarti tidak ada gejala heteroskedasi. Dengan data yang sama kita akan melakukan uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson dengan cara yang sama, yaitu analyze, regression, linear. Lalu ini kita reset aja dulu ya, seperti biasa. Ini X1, X2, lalu yang ini Y. Lalu kita statistik, yang ini kita klik, lalu continue dan oke. Muncul karena ini, lalu kita copy ke Word 1643 ya kan. Lalu di sini kita bisa melihat jumlah variabel bebasnya atau K2 nya sama dengan 2, jumlah sampel atau N nya 20, lalu Y sama dengan A plus B1 kali 1 plus B2 plus 2 dengan nilai DL nya itu 1.1000, nilai DU nya 1537 dan nilai DW nya sebesar 1643. Jika DU kurang dari 4 dikurang DU, maka tidak terjadi autokorelasi. 1537 643 kurang dari 2,463. Jadi dengan perhitungan ini maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Oke guys, dengan data yang sama juga kita akan melakukan uji kelayakan model atau menginterpretasikan output dengan uji T dan uji F. Ini sudah kita dapatkan dengan uji yang kita lakukan sebelumnya ya. Di sini bisa kita lihat ada ini koefisien dengan signya X1 nya 0,06 dan X2 nya 4,15. Ini kita seperti biasa kita copy lagi lalu kita masukkan ke sini, ke Word-nya ya. Di sini sudah ada, dan di sini dari dependent variable atau persentase Y-nya, kriteria keputusannya adalah jika nilai SG atau T hitungan kurang dari sama dengan 0,5, maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai SG atau T hitung lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dimana di uji T ini X1 atau keterampilannya T hitung kurang dari sama dengan T, yaitu 3107 kurang dari 2110. Maka ditunjukkan nilai T hitung berpengaruh keterampilan
ditunjukkan nilai T hitung pengaruh keterampilan proses adalah sebesar 31,07. Nilai SIK T hitung keterampilan proses sebesar 0,006 kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara parsial variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Lalu X2 atau keaktifan T kurang dari T tabel yaitu 0,0836 kurang dari 2110 yang ini guys, ini maka yang artinya nilai signifikan keaktifan tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Ini ditunjukkan nilai T berpengaruh keaktifan adalah sebesar 0,836, di mana nilai SIK T hitung keaktifan sebesar 4,0415 lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Lalu yang kedua yaitu uji T. Untuk uji F maksud saya, ini juga sudah kita dapatkan dengan uji yang kita lakukan sebelumnya, yaitu ini ada di ANOVA, di mana uji F-nya yaitu 21935. Ini seperti biasa kita copy lagi. Ini sudah saya copy ya ke sini. Dari sini kriteria keputusannya adalah jika nilai SIK F hitung kurang dari sama dengan 0,05, maka dapat dinyatakan secara bersama-sama atau simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai SIK F hitung lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara bersama-sama atau simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Di sini bisa kita lihat uji T F hitung lebih dari F tabel yaitu 21.953 lebih dari 355, yang artinya nilai signifikan untuk mempengaruhi keterampilan proses X1 dan keaktifan X2 terhadap prestasi belajar, di mana nilai F hitung dari model regresi yang diuji ditunjukkan sebesar 21.953. Nilai SIK F hitung dan model regresi sebesar 0,000 kurang dari sama dengan 0,05, maka dapat dinyatakan secara bersama-sama atau simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabelnya. Untuk yang nomor 3 yaitu interpretasi model regresi linear berganda. Ini adalah dari tabel koefisien pada urutan SSPS. Ini kita hapus saja ke sini, adalah perintah. Nah, ini kita copy paste juga dari hasil output tadi yang ada di sini. Ini dia. Ya, seperti biasa copy dan paste ya udah ada di sini. Dari output hasil pengujian SSP pada tabel koefisien di atas, maka dapat disusun persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B1 dikali X dikali 1 plus B2 dikali 2 sama dengan minus 33.559 plus 1146 plus 0273, dimana koefisien konstanta atau interceptnya sebesar minus 33.559. Koefisien regresi keterampilan proses adalah sebesar 1146 dan koefisien regresi keaktifan adalah sebesar 0,273, yang dimana dapat kita simpulkan sebagai dari hasil uji dan analisis yang kita lakukan ini dapat kita simpulkan bahwa saat A, keterampilan proses dan keaktifan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh penting atau signifikan dengan menggunakan nilai uji F hitung terhadap prestasi belajar mahasiswa.
Lalu B, keterampilan proses berpengaruh penting atau signifikan dengan menggunakan nilai uji T hitung terhadap kenaikan atau penurunan prestasi belajar mahasiswa di suatu universitas. Dan yang C, keaktifan tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan dan penurunan prestasi belajar mahasiswa karena menggunakan nilai uji T hitung. Untuk link YouTube-nya akan menyusul. Demikian hasil uji analisis dan uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan uji autokorelasi, juga uji kelayakan uji T dan V, dan juga analisis regresi linear berganda. Dari saya, Teresia, semoga video ini memuaskan dan dapat menjadi pembelajaran juga buat teman-teman yang menonton, dan ini sangat diharapkan bisa mendapatkan nilai yang baik dari Pak Iqbal. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan share. Gak usah di share guys, this is my private account, okay? But gak private juga sih, tapi gak usah di share. Sekian dan tunggu editannya, lalu akan saya kumpul. Bye bye.